Well everybody, tahukah Anda pentingnya belajar bahasa Inggris? Tentu tidak bisa kita lepaskan dari vocabulary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik hari ini kita fokuskan belajar tentang vocabulary. Welcome to Belajar Online Official. Bicara tentang vocabulary merupakan sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin belajar bahasa asing, khususnya bahasa internasional, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi untuk saat ini yang paling penting adalah menguasai vocabulary bahasa asing, bahasa Inggris. Ada beberapa langkah untuk memahami kosakata yang sesuai dengan tema di chapter 3, yaitu Future Plans for Holiday. Spesifikasi vocabulary yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang mountain. Well everybody, ada beberapa langkah khusus yang harus kita persiapkan untuk mengeksplorasi gimana sih kosakata-kosakata nanti yang akan kita munculkan dalam mempelajari bahasa Inggris dengan tema holiday, khususnya tentang mountain. Oke, yang pertama yang harus kita siapkan adalah satu, kita buat tabel. Nah, dari tabel itu ada beberapa konten yang lebih spesifik dalam tabel tersebut, yaitu ada kata kerja, verb, kata benda or noun, kata sifat, adjective, kata keterangan adverb, yang terakhir adalah preposition or kata depan. Verb. Kira-kira kalau kita memandang sebuah gambar atau kita membayangkan suasana di pegunungan, muncul beberapa kosakata. Nah, kosakata tersebut yang muncul adalah sesuatu yang akan kita lakukan ketika nanti kita berada di gunung tersebut. Hal itu otomatis kita pakai, kita gunakan untuk menyusun sebuah kalimat dalam berbicara maupun menulis. Adapun kosakata yang sering muncul ketika kita berada di daerah pegunungan or mountain, salah satunya adalah go. Contoh dalam kalimat singkat, where will you go on your holiday? I will go to the mountain. So go itu pasti akan muncul ketika kita belajar tentang kosakata yang berkaitan dengan mountain. Kemudian selain go, ada kata lain yang berkaitan dengan apa sih yang akan kita lakukan di sana. Barangkali kita butuh melihat sesuatu. Dalam bahasa Inggris kita temukan sebuah kosakata verb see. Contoh ketika nanti kita di sana, pada saat kita pergi naik gunung, I see a beautiful panorama. And then we have pick. Pick di sini sambil lalu lalang, biasanya siswa itu kalau mendaki sambil jalan melihat sesuatu yang indah, yang mekar, bunga. Biasanya ada yang mau ngambil, maka kita ucapkan sebuah kata pick. So I will pick the flower. Selain itu masih banyak lagi kosakata. Salah satunya yang akan kita bahas per kata saja tanpa menyebutkan sebuah contoh kalimat adalah take, and then climb, maybe climb, mendaki. Take, ngambil, bisa take picture, take a bath, maybe on the mountain. And then mungkin we say stop, walk, salah satunya continue, melanjutkan. Mungkin setelah kita lelah, kita berhenti, stop, and then mungkin after 5 minutes or maybe 10 minutes we go on and we say we continue going, or we continue go up to the mountain. And then next we have relax, nyantai. Kalau kita sudah nyampe di puncak, mungkin kita butuh verbs relax or nyantai. And then we have something new, blow. Oh, the wind blows smoothly. Oh, anginnya itu bertiup lembut. We say also we got the word sit. Sit, duduk.
Saya kira itu yang berkaitan dengan kosakata. Kemudian yang berkaitan dengan kata benda, sesuatu yang kita lihat, kita rasakan, bisa kita pegang, itu adalah kata benda. Sesuatu yang bisa kita rasakan, kita pegang, dan kita bawa. Oke. Selain kata gereja, ada daftar kosakata lain yang harus kita pelajari, kita explore berkaitan dengan tema pegunungan. Ya, yaitu kata benda, sesuatu yang kita pegang, kita rasakan, dan bisa kita bawa kemana-mana. Contoh kata benda yang berkaitan dengan tema pegunungan adalah mountain, tree, stone, leaves, rubbish, sand, air, dust, village. Maybe mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang berada di dalam isi holes, ya, landscape, waterfall, stream, river, and climbers. Climbers itu siapa sih? Climbers adalah orang yang suka ke gunung atau pendaki. Maybe sesuatu yang agak aneh juga, ada istilahnya stream. Nah, stream itu adalah aliran sungai. And then ada landscape, lereng. Okay. And then we have something which is really important for us when we go to the mountain, yaitu berupa perlengkapan kita. Mungkin ada bag, ya, untuk naruh tempat-tempat yang ada di punggung kita. Kemudian ada blanket when we feel cold, ya. And then we have rope. Nah, ini kita butuhkan ketika kita mau mendirikan sebuah tenda. Rope itu artinya adalah tali. Okay. And then we have tent. Nah, tent ini tempat berteduh kita dari panas, dingin, dan hujan, yaitu tenda. And then camp, itu ya, camp, area di sekitar kita. And then we have fire. Nah, ini fire, api. Nah, itu ya, api. And the last maybe torch. Torch itu adalah senter yang kita gunakan pada saat malam hari. Oke, yang ke satu vocabulary-nya berkaitan dengan kata kerja, kedua kata benda. Nah, yang terakhir, yang kemudian adalah adjective. Apa sih adjective itu? Adjective adalah kata sifat yang maknanya adjective is word modifying a noun. Kata sifat yang menerangkan kata benda. Contoh big, besar. Kita wujudkan dalam kalimat, oh the mountain is very big. And then we have also beautiful, indah. Ini biasanya berkaitan dengan panorama. And then shady, teduh. Ini biasanya ada di bawah pohon yang rindang. And then kemudian we have green. Green adalah gambaran dari pepohonan yang ada di sekitar gunung. And then we have white. White maybe di atas gunung, di puncak mungkin ada beberapa yang memiliki pasir yang warna putih. Then we have hot. Hot itu adalah panas. We have also fresh, dingin. Siang panas, malam dingin. We have also sunny. Sunny itu adalah gambaran untuk udara yang sangat terik dan panas sekali, biasanya pukul 12.00. Kemudian ada kata sifat quiet. Ya, ini menggambarkan sebuah situasi yang tenang, diam di saat malam hari. And then we have clean. Nah, sepanjang dalam perjalanan kita menjumpai sebuah aliran sungai dan air sungainya, the stream is very clean. We have afraid. Nah, mungkin dari beberapa pendaki itu kalau malam hari mendengarkan longlongan sebuah wolf, ya, itu dia merasa afraid, takut. And then we have brave. Mungkin ada salah satu laki-laki di mempunyai sifat brave, artinya berani. Oke. Itu beberapa contoh adjektif. Kemudian selain adjektif ada lagi yaitu adverb. Adverb di sini menunjukkan keterangan. Gimana sih kita nanti kondisinya di sana itu gimana? Gimana cara kita berjalan? Slowly kah? Santai kah? Atau fast? Atau dengan cepat? Or anything else, ya. Contoh we have slowly. Slowly berasal dari kata slow ditambah ly. Kemudian quickly dengan cepat, slowly santai, smoothly lembut dengan lembut, and then fast. Next week, next menunjukkan akan datang, kemudian week minggu, berarti minggu depan. Kemudian di bawahnya saya kasih next plus titik-titik. Di situ artinya apa? Bahwa next itu bisa diganti titik-titiknya dengan
next month, next year, etc. Kenapa aku tekan next? Karena ini kaitannya dengan future plans for holiday. Jadi holiday-nya itu belum terlaksana, masih belum dilakukan. Oke. Spesifik tabel yang terakhir itu berisi preposisi. Preposisi adalah kata depan yang menunjukkan where, di mana. Nah, kita ambil beberapa contoh yang akan kita pakai mungkin nanti dalam contoh kalimat ada on, pada. The climbers are sitting on a white stone. Nah, misal gitu. Jadi para pendaki itu duduk di bebatuan yang putih. Then we have in. Oke, in, di dalam. All climbers at night are sleeping in the tent, di dalam. And then we have under. Oke, di bawah. Under the river, under the tree. We sit and relax under the tree, di bawah. And then we have above. Above itu di atas, tapi di atas ini tapi ada jarak. Bukan di atas nempel. Kalau nempel di atas itu on. Kalau ini above, ya. Oke, and then we have at. At itu biasanya dipakai untuk menunjukkan waktu. What time is it? Oh, I think it is at 5 o'clock in the morning. Okay, it's time to get up. Oke, itu beberapa daftar kosakata yang akan kita pelajari dan muncul ketika kita membahas future plans holiday spesifik pada gunung. Well, everybody, I think that's all for vocabulary list. Jadi daftar kosakata yang kita pelajari sesuai dengan tema future plans on holiday, spesifiknya pada tema gunung. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. And salam belajar online official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.